Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Muzaf, ya apa kabar? Ya, saya harap kalian baik-baik saja dan dapat menonton video ini sampai selesai. Ya, yakin deh kalau kalian nonton video ini, kuota kalian akan sedikit berkurang. Sebelum kita masuk ke pembahasan, pembahasan di video ini, ada baiknya sobat menekan simbol love yang ada di bawah video ini dan meninggalkan jejak komentar ya, agar video ini ramai aja gitu. Oh iya, untuk kalian yang belum kenal, saya Alfian Kori Sandi, seorang mahasiswa semester 4 pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Ya, selain itu juga saya adalah salah satu mahasiswa dari dosen PGSD, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Hariwitono MPD Konselor dan Ibu Hikmah Ramdhani Putri MPD. Ya, jadi kita mau bahas apa nih? Oke, jadi kita akan membahas mengenai kesulitan belajar matematika. Nah, matematika nih menarik. Siapa dulu yang waktu SD nggak suka matematika? Ayo. Ya, atau bahkan sampai sekarang nih nggak suka matematika. Ya, ada apa sih kawan-kawan? Coba jelasin. Coba sini cerita itu kok bisa nggak suka matematika gitu loh. Kenapa? Apa? Sulit, ribet, banyak rumus, banyak simbol, nggak suka hitung-hitungan. Hitung duit suka kan? Ya apa lagi? Nggak penting hitung X dan Y. Ya, tapi kalian tahu lah, kalian tahu gak sih kalau sampai sekarang itu nggak berubah, itu masih banyak anak-anak yang nggak suka matematika gitu, menganggap matematika itu sulit, bahkan sampai malas belajar matematika gitu. Nggak cuma anak SD aja ternyata, bahkan sampai orang-orang seumuran saya ini masih banyak yang menganggap matematika itu pelajaran yang sulit. Sampai-sampai dulu waktu mau daftar perguruan tinggi, nyari prodi yang nggak ada hubungannya sama matematika. Ayo, siapa itu ngaku? Ya, apa? Kalian nggak percaya? Ya, come on guys, ini sudah menjadi rahasia umum. Coba deh tanya kawan-kawan kalian yang nggak suka matematika gitu, pasti ada. Atau kalau kalian nggak malas baca gitu, ada banyak kok artikel yang menuliskan tentang anak-anak yang nggak suka, mayoritas anak-anak yang nggak suka matematika gitu. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor utama kesulitan belajar matematika itu muncul. Ya, pikiran mereka itu sendiri, pikiran anak-anak itu sendiri gitu. Sebagai contoh nih, saat kelas rendah itu baru diberikan materi penjumlahan dan pengurangan nih, ya respon anak-anak tentu berbeda-beda kan. Ada anak yang excited itu, ingin segera mau tahu jawabannya. Ya, ada pula anak yang kesulitan itu, ada yang gelisah juga, memikirkan apa jawabannya sebenarnya, bahkan sampai tidak bisa menjawab gitu, atau menjawab namun jawabannya itu salah gitu. Itu membuat kecewa juga sih. Ya, bermacam-macam lah respon mereka itu ya. Ya, itu hanya salah satu contoh saja ya, karena setiap anak pasti memiliki kesulitannya masing-masing pada materi yang ada di pelajaran matematika ini gitu. Secara teori ada dua faktor penyebab kesulitan belajar matematika gitu, yang dialami oleh anak-anak. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Pertama-tama kita ke faktor internal dulu ya. Faktor internal itu diantaranya ada, yang pertama kurangnya kemampuan dasar yang dimiliki anak itu, atau intelijensi siswa yang rendah itu. Menarik ada kata intelijensi di sini ya. Intelijensi itu apa sih? Ya, menurut Donald Steiner, seorang psikolog, menyebutkan intelijensi itu sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan
pengetahuan yang sudah ada itu untuk memecahkan berbagai masalah gitu ya. Maksudnya di sini kemampuan anak dalam memahami materi yang ada gitu yang diberikan dan mengimplementasikan materi tersebut pada soal-soal yang diberikan oleh guru gitu ya. Ketika tingkat intelijensi anak itu rendah, maka anak-anak cenderung kesulitan untuk memahami materi yang diberikan oleh guru, sehingga tidak dapat menjawab soal-soal yang diberikan juga oleh guru. Dari sinilah pikiran atau persepsi tentang matematika itu sulit tuh mulai muncul gitu, sehingga menyebabkan faktor internal yang berikutnya gitu. Yang kedua apa? Yaitu motivasi belajar yang rendah. Bagaimana seorang anak dapat bersemangat melakukan suatu hal jika motivasinya saya sudah rendah gitu ya. Jika motivasi sudah rendah, tentu fokus pun menjadi sulit gitu, tidak bersemangat, fokus menjadi sulit ya. Bagaimana bisa belajar matematika tapi nggak fokus? Itu loh kuncinya matematika, itu fokus. Motivasi yang rendah inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab kesulitan belajar matematika dari dalam diri anak itu sendiri gitu. Kayak faktor internal yang terakhir nih ada kesehatan ya. Tidak bisa dipungkiri juga ya bahwa kondisi tubuh dapat mempengaruhi anak dalam proses atau menerima pembelajaran itu sendiri ya. Saya yakin di sini dulu waktu SD kalian saat kurang sehat itu pasti sudah minta nggak masuk itu kepada orang tuanya ya kan. Sering terjadi itu ya. Itu selain menjadi alasan anak untuk tidak masuk sekolah, tentunya kondisi tubuh anak yang kurang sehat itu dapat menghambat anak dalam memproses materi yang masuk itu, pelajaran yang masuk, entah itu karena lemas, pusing, batuk, sehingga anak tidak fokus dalam proses pembelajaran. Tadi itu faktor internal ya dari kesulitan belajar matematika. Sekarang kita beranjak ke faktor eksternal kesulitan belajar matematika yang dialami oleh anak ya. Pada umumnya faktor eksternalnya ada dua ya, yaitu guru dan keluarga ya. Guru sebagai faktor eksternal kesulitan belajar matematika di sini maksudnya apa sih? Mengapa guru gitu ya? Ya karena guru itu bagaimana guru membawakan pembelajaran matematika kepada siswa ya. Itu seperti yang saya katakan di awal ya, bahwa respon anak itu terhadap pembelajaran matematika itu berbeda-beda ya. Dan itu tentunya memerlukan treatment juga yang berbeda. Dalam hal ini guru harus memiliki data mengenai kondisi dari setiap siswa, setiap anak didiknya, apakah memiliki hambatan dalam pembelajaran atau tidak gitu. Nah, data ini didapat dari mana? Ya, dari asesmen ya, dari asesmen yang dilakukan oleh guru, baik itu asesmen informal ataupun asesmen formal. Dari data itu guru dapat mengetahui treatment apa yang cocok ia berikan kepada tiap-tiap siswanya melalui proses pembelajaran ataupun proses remedial gitu ya. Berikutnya ada faktor eksternal, yaitu keluarga ya. Keluarga sebagai faktor eksternal kesulitan belajar matematika. Bagaimana anak di rumah ternyata dapat berpengaruh terhadap hasil belajar anak itu sendiri. Anak dengan support yang baik dari keluarga, perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya, tentunya dapat mempengaruhi motivasi belajar dari anak itu sendiri. Hubungan baik antara orang tua dengan anak perlu dibangun agar orang tua senantiasa mengetahui kebutuhan anak dan kesulitan yang dialami oleh anak. Selain itu, perlu adanya komunikasi antara orang tua dengan anak tentang perkembangan belajar anaknya gitu di sekolah, sehingga kesulitan belajar yang dialami oleh anak dapat diatasi sesegera mungkin.
Ya, jadi itulah beberapa faktor penyebab kesulitan belajar matematika. Ya, ini diantaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, kata orang bijak, tidakkah ada masalah melainkan ada solusi. Ya, di balik itu. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru agar anak tidak mengalami kesulitan belajar atau meminimalisir kesulitan belajar matematika pada anak? Seperti yang sudah saya bilang tadi di bagian faktor kesulitan belajar, orang tua harus lebih memperhatikan kebutuhan apa kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh anak dalam proses pembelajarannya, dan mengetahui progres belajar dari anaknya sebagai controlling apakah anaknya mengalami kesulitan belajar atau tidak gitu. Ya, lalu apa yang harus dilakukan oleh guru? Ya, yang paling utama harus dilakukan oleh guru adalah guru harus mengetahui treatment apa yang akan ia berikan kepada siswa sedari awal untuk menghindari persepsi anak bahwa matematika itu sulit, dan berusaha untuk membuat anak itu suka dengan matematika. Ya, dengan demikian, dengan treatment yang tepat, kegiatan pembelajaran berikutnya akan lebih mudah dan menyenangkan. Karena apa? Karena sudah dikonsepkan dari awal. Ya, contoh treatment agar matematika tidak terasa sulit dan membosankan bagi anak. Ya, guru dapat memanfaatkan kit atau alat peraga dalam kegiatan pembelajaran sebagai bentuk visualisasi nyata kepada anak-anak sehingga pembelajaran dapat lebih menarik dan interaktif. Ada interaksi dengan anak menggunakan alat peraga itu. Tentunya masih banyak lagi treatment lain yang dapat dieksplorasi kembali oleh guru untuk diberikan kepada siswanya sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi sekarang apa? Ya, kita sama-sama berusaha untuk menghilangkan persepsi stereotip tentang matematika itu sulit. Ya, memang sih ada kalanya matematika itu sulit, tapi jangan sampai kita menjadi anti terhadap matematika, terutama untuk adik-adik yang masih SD. Ya, matematika itu mudah sebenarnya. Yang penting kalian tuh fokus aja gitu, fokus waktu belajar. Nah, kunci dari matematika itu fokus. Ya, karena apa? Nantinya kita akan selalu membutuhkan matematika di kehidupan kita sehari-hari. Kita bakal selalu bertemu dengan matematika. Iya, video ini sudah selesai ya. Jadi kurang lebih itu saja informasi yang bisa saya berikan di video ini. Jadi bila ada salah kata atau saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.